Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-qail fi sahihain man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum hadirin, dan juga para pemirsa yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat duniawiyah, terlebih kenikmatan diniyah berupa iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di Masjid Fatimah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih bab mujahadah, hadis yang ke-17 sahih. Terakhir sampai ini hadis qudsi, ya, benar nggak? Sampai mana terakhir? Hah? Hadis? Hadis yang keberapa? Ini 108 kan? Iya, 12 terakhir. Sekarang dari Abu Abdullah. Dari Abu Abdullah, hadis yang ke-13. Nah, hadis yang ke-13. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Abdullah, wa yuqalu, dan ada yang menyebutkan kunyahnya bukan Abu Abdullah tapi Abu Abdurrahman. Siapa namanya? Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu bekas apa? Bekas budak. Jadi Thauban ini bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, wajib bagimu memperbanyak sujud. Jadi kalau misalkan diwajibkan memperbanyak sujud, berarti memperbanyak ruku. Kalau memperbanyak ruku berarti memperbanyak sholat. Iya, tidak. Yang jelas memperbanyak sholat. Ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, menjelaskan tentang keutamaan sholat. Jadi kita disuruh apa? Bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memperbanyak sholat. Alaika bikasratis sujud, wajib bagimu memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, karena sesungguhnya engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah melakukan sujud satu kali lillahi, karena Allah tabaraka wa taala, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajatmu satu derajat. Sekali sujud ditinggikan satu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah hapus darimu dengan satu sujud itu satu dosa. Jadi sekali sujud ditinggikan satu derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihapuskan satu dosa. Masya Allah, enak atau enggak enak? Enak, jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau misalkan kita memperbanyak sujud, satu sujudnya saja ditinggikan satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Ini kalau misalkan kita sehari semalam salat wajib, berarti berapa kali sujud? 17 rakaat. Ya, 17 rakaat sehari semalam. 17 rakaat itu sujudnya berapa kali? Satu rakaat berapa kali sujud? 2 ya. Berarti 2 kali 17. Sehari semalam kita sujud sebanyak 34. Belum lagi kalau misalkan kita mengerjakan salat-salat sunnah, salat sunnah qabliyahnya, salat sunnah ba'diyahnya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12. Katakanlah 12 rakaat. 12 rakaat kali 2, 24. 24 dikali ditambah 34 berapa? Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan derajat kita ditinggikan oleh Allah. Makanya hadis ini ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum menganjurkan kepada kita untuk apa? Memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Ya, jadi harus apa namanya? Bersungguh-sungguh ya, memperbanyak ibadah salat. Karena orang yang sholat dia akan memperbanyak sujud, dan sujud ini atau dengan sujud kita ini kita akan mendapatkan 2 manfaat yang besar. Yang pertama ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang keduanya diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-14. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Safwan. Siapa namanya? Abdullah bin Busr, ya, Busrin, ya, Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dari Abu Safwan, Abdullah bin Busr Al-Aslami. Abdullah bin Busr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang yang paling baik
man tala umruhu, orang yang panjang umurnya. Cuma bukan hanya panjang umur, Nabi mengatakan wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Karena ada juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur tapi tidak melakukan amalan-amalan baik. Iya. Jadi semakin tua bukannya semakin semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, malah dia mengisi hari-harinya dengan bermaksiat kepada Allah. Ini banyak kita dapati ikhwati wa akhwati fillah. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan apa? Panjang umur. Umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak orang-orang yang mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa umur panjang. Ada yang umurnya cuma sampai 14 tahun, 17 tahun, ya. Bahkan ada juga yang mungkin di bawah itu. Ada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, namun mereka tidak menggunakan umur tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dulu ketika di kampung, mana ingat banget jamaah sekalian. Ada orang sudah tua, kemana-mana pakai peci hitam, ya. Bahkan saking pecinya ini nggak pernah lepas dan saking lamanya, itu peci warnanya bukan hitam lagi, merah, iya. Tapi sangat disayangkan nggak pernah datang ke masjid. Ada tetangga-tetangga yang peduli terkadang ngajak ke masjid, ditarik ke masjid salat. Tapi kalau nggak ditarik nggak sholat. Ya. Jadi ada orang-orang yang mereka menggunakan nikmat umur ini untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Makanya Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Jadi orang-orang yang sekarang diberikan oleh Allah umur lebih dari 40 tahun. Ada yang lebih dari 40 tahun. Mana orangnya? Nah, ini belum nih. Ya, ada. Ya. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Ada nggak yang umurnya di atas 60 tahun? Ini sebelah kiri kayaknya muda-muda. Sebelah kanan atas 60. Masya Allah, coba sekali. Ini nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar dari Allah. Karena Rasul mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, manusia yang terbaik di antara kita adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun. Kemudian dia baik amalnya. Digunakan nikmat umur ini untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena dia meyakini bahwasanya nikmat umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Karena Rasul mengatakan tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah, sehingga dia akan ditanya tentang berapa? 4 perkara, ya kan? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Ini maknanya jamaah sekalian, nanti di yaumil qiyamah semua kita berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Enggak duduk-duduk seperti ini. Berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa taala, dan waktunya kita enggak tahu sampai kapan. Lamanya enggak tahu jamaah sekalian. Enggak disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Belum bergeser dua telapak kaki kita, nanti di yaumil qiyamah kita akan ditanya tentang 4 perkara. Ya, maka sering Anda sampaikan jamaah sekalian, ngaji itu enak. Ya, ngaji itu cuma duduk, dengerin, karpetnya empuk, ada kipas anginnya, bentar lagi AC insyaallah. Ya, ada juga yang terkadang sandaran, di sini juga ada sandarannya. Nggak tahu ibu-ibu. Jadi ngaji itu enak jamaah sekalian, duduk, dengerin. Terkadang kalau misalkan pulang kerja kan saking apa itu?
Saking enak dengerin ngaji atau saking ngantuknya? Sambil ngantuk-ngantuk, ya kan? Enak. Pulang ngaji diampunkan dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan termasuk orang yang terbaik di antara kita, ya. Rasul mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan," jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia dengan agama. Jadi enak ngaji itu, dapat pahala, keluar dari sini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di yaumil qiyamah semua kita berdiri di hadapan Allah. Belum bergeser dua telapak kaki kita, nanti di yaumil qiyamah akan ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang apa? An umrihi fima afna. Kita akan ditanya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Apakah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kalau kita menggunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Umur kita di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi masih duduk di majelis ilmu, masih sering baca Quran, sekalipun gak banyak, ya sehari cuma 2 juz. Masya Allah, ya. Ini nikmat jelasnya, nikmat yang besar dari Allah Taala. Tapi ada juga orang yang mereka menghabiskan usianya, menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah. Sudah tua, tapi masih sering maksiat kepada Allah. Ada yang suka apa itu, joget-joget ketika ada dangdutan, ya. Sudah tua aja masih nyawer, Masya Allah. Padahal ngasih nafkah nggak pernah. Istrinya nggak dinafkahi, tapi kalau nyawer semangat cuma sekali 5.000. Udah tua umurnya. Jadi umur kita akan ditanya, untuk apa kita habiskan? Apakah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ataukah untuk bermaksiat kepada Allah? Oleh karena ya ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini penting bagi kita untuk apa? Ya, yang dianjurkan sama Nabi, banyak mengingat apa? Kematian. Kenapa kita dianjurkan mengingat kematian? Pertama karena perintah dari Nabi SAW. Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat," yani al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat akan penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Kematian. Kenapa kematian disebut dengan penghancur kenikmatan? Karena banyak orang-orang yang sedang berada dalam puncak kenikmatan diambil nyawanya oleh Allah. Benar nggak? Ada orang yang lagi populer, terkenal, jadi artis terkenal, lagi populernya, meninggal dunia, ya kan? Pernah dengar dulu ya? Kemudian ada juga orang yang baru ijab kabul, meninggal dunia. Iya juga ada kan? Ada. Ya. Kata calon mertua bilang, "Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 30 kg emas, dibayar ngutang." Dia mengatakan, "Saya terima nikahnya." Gimana saksi? Sah. Semua mengatakan sah. Kemudian meninggal dunia. Ya. Makanya Nabi menyebut kematian dengan penghancur kenikmatan. Banyak orang-orang yang sedang berada di puncak kenikmatan diambil nyawanya oleh Allah Taala. Disuruh kita mengingat kematian jamaah sekalian. Agar apa? Agar kita semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya, "Man aktsara dzikra al-mauti ukrima bi salasati asya." Orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Jadi orang yang selalu mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama kata beliau, ta'jilit taubati, dia akan bersegera bertaubat. Gitu. Ya.
Jadi kalau misalkan kita usia 40 tahun ingat mati, yakin kita selalu bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sering bertaubat kepada Allah. Setiap melakukan dosa bertaubat, bahkan setiap hari dirutinkan minimal 100 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana perintah para Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'jilut taubat, menyegerakan diri bertaubat kepada Allah. Sekalipun dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang yang berdosa di malam hari. Ada orang melakukan dosa malam hari, jamaah sekalian, taubatnya siang hari diterima oleh Allah. Ya. Atau sebaliknya ada orang yang melakukan dosa di pagi hari atau di siang hari, taubatnya malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Kapanpun kita bertaubat kepada Allah, asalkan taubatnya adalah taubatan nasuha, diterima oleh Allah. Tapi orang yang selalu mengingat kematian, dia akan menyegerakan diri bertaubat, enggak menunda-nunda. Sekalipun masih muda, tetap bertaubat sekali. Anak-anak masih muda, matinya masih lama, taubatnya ntar aja gitu. Iya, baru ngomong udah meninggal dunia. Orang yang ingat mati enggak jemaah sekalian. Oh iya ya, yang namanya mati itu enggak harus tua. Kemarin dengar ada anak remaja putri lagi main tiktokan, ya lagi main tiktokan di atas apa rumah, kesetrum, meninggal dunia. Jadi yang jelas, yang pertama, dia akan menyegerakan diri bertobat kepada Allah. Yang keduanya, orang yang selalu mengingat kematian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qanaatil qalbi, hati yang qanaah. Apa itu qanaah? Apa makna qanaah? Qanaah itu menerima. Jadi definisi qanaah itu ar-ridha, ya, bima aqallah, ridho dengan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Orang yang ingat mati jamaah sekalian, hatinya qanaah, ya, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam As-Suyuti menjelaskan makna qanaah itu adalah ar-ridha wal istighna'u bil mawjud. Yang namanya qanaah itu adalah ridha dan merasa cukup bil maujud dengan yang ada. Punya rumah misalkan cuma tipe 45, cuma mobil cuma 2, karena biasa dipakai ke Jakarta ganjil genap, yang satu ganjil yang satu genap, ya. Mobil cuma 2, motor cuma 2, sepeda cuma 2, istri cuma 1, ya. Tapi dia merasa cukup. Kebanyakan kita kan nggak seperti itu jamaah sekalian. Dia punya rumah mewah, dia melihat kemudian yang satu profesi, kawannya yang satu profesi punya rumah lebih mewah lagi. Akhirnya dia bangun lagi rumah lebih mewah dari yang dimiliki sama sahabatnya dari tempat. Tidak pernah merasa cukup. Dia punya mobil Agya warna kuning. Contoh. Bukan Suzuki lagi. Nah, ketika jalan lewat tol disalip sama Fortuner. Besoknya ganti yang lebih atas Fortuner apa? Alphard. Enggak ada masalah. Orang yang mati itu ridho dengan yang ada, merasa cukup, udahlah enggak apa-apa. Sekalipun larinya enggak kencang gitu ya. Karena terus terang anak jamaah sekalian kalau misalkan bawa mobil enggak pernah kencang, karena enggak bisa. Mentok ya, 100 sudah mentok ya. Jadi merasa cukup dengan yang ada, nggak pernah merasa kurang. Karena dipikir-pikir, iya, bangun rumah mewah-mewah untuk apa? Bangun rumah 24 miliar untuk apa?
Nanti kalau kita mati, rumah kita ditinggal. Kalau kita mati berarti istri kita nikah lagi. Berarti rumah itu buat siapa? Buat siapa, Pak? Suami barunya kan gitu. Makanya kalau orang yang cerdas jamaah sekalian, dia akan memikirkan untuk dirinya. Selalu memikirkan untuk dirinya. Dia punya uang 24 miliar misalkan, bangun rumah cukuplah 1 miliar. Sisanya oke 1 miliar buat apa? Ya biar dia gitu kan. Nah sisanya yang 22 miliar sumbangin ke SD Pais ya, Allah jamaah sekalian. Ya, ini orang yang cerdas. Karena dia tahu harta itu harta kita cuma 3 jamaah sekalian. Yang sering kita sampaikan ya, harta itu cuma 3. Harta milik kita cuma 3. Yang pertama adalah harta yang kita berikan makanan. Kita berikan mie ayam, kemudian kita makan. Ini harta kita. Dan itu akan jadi apa? Akan jadi kotoran. Harta yang kita berikan ayam geprek, ayam penyet, ayam lepas, ayam bakar, ayam ungkep. Mana tukang ayam? Apalagi itu? Kita makan. Ini akan jadi kotoran. Ini harta kita. Yang kedua, wa malabista fa'ablaita. Harta yang kita berikan pakaian, berikan jubah, berikan sarung, berikan kopiah, berikan motor sekarang kita bawa buat ngaji, berikan mobil sekarang kita bawa buat ngaji. Ini harta kita. Dan itu semuanya akan rusak. Termasuk rumah yang kita bangun jamaah sekalian. Semuanya akan rusak. Ya, semuanya akan rusak. Kemudian yang ketiga, wa ma tasaddaqta, harta kita itu adalah harta yang kita sedekahkan. Fa'amdaita, ini yang akan kekal. Jadi orang yang cerdas, dia akan menggunakan hartanya untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk dirinya. Kan orang sekarang kebanyakan mikirin ahli waris, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya untuk ahli warisnya. Nggak pernah dia mikirin dirinya. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, kebanyakan kalian ya lebih mencintai harta milik ahli waris daripada harta milik kalian. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kami, kata para sahabat, kecuali hartanya lebih dicintai daripada harta milik ahli warisnya. Ya, kecuali hartanya lebih dia cintai daripada harta milik ahli waris. Saya katakan tidak. Kebanyakan kalian lebih mencintai harta milik ahli waris daripada harta yang menjadi milik kalian. Maluka ma qaddamta, hartamu itu yang sudah kau belanjakan, itu hartamu. Tadi 3 jamaah sekalian. Kita berikan makanan, kita berikan rumah, pakaian, dan yang kita sedekahkan. Ini harta kita. Adapun malu warisika ma'akharta, harta ahli warismu adalah harta yang kau tinggalkan. Jadi kalau misalkan kita sudah meninggal dunia, semua harta kita milik ahli waris. Kan kebanyakan kita lebih cinta harta siapa? Harta kita atau harta ahli waris? Harta ahli waris. Ya, punya rumah 5, 1 buat anak yang pertama, 2 anak yang kedua, 3 gitu kan ya. Mikirin anak-anaknya, gak pernah mikirin buat dia, cemas. Dia gak pernah sedekah. Ya, yang dipikirin anak-anaknya, padahal anak-anaknya belum tentu ingat sama dia. Ya, boro-boro yang namanya dia menginfakkan hartanya atas nama orang tuanya, terkadang doa saja lupa. Makanya kalau kita punya harta jamaah sekalian, sedekahkan, infakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau hartanya banyak, tapi kalau sedikit ya tetap keluarga yang paling utama. Ini kalau banyak, ya jangan pelit, jangan semuanya kemudian untuk keluarga. Karena belum tentu keluarga kita itu nanti setelah kita meninggal dunia ingat sama kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, terkadang keluarga kita lupa sama kita jamaah sekalian. Istri lupa terkadang sama kita. Jangankan ketika kita sudah meninggal, terkadang kita masih hidup saja, istri sudah lupa sama kita. Bener nggak? Bener nggak Om? Kita masih hidup jamaah sekalian, terkadang istri lupa sama kita. Ini pengalaman pribadi sebenarnya. Pulang ngaji, ya bawa motor halus, Alfa beli
apa karena bukan teh kotak ya, teh kotak karena duitnya minim beli satu ya Mas. Satu berdua, bukan karena romantis karena nggak ada duitnya ya. Kemudian jalan ya, ketika anak tanya, mana teh kotaknya, haus nih ya. Kata istri, kata Munajat, habis. Masya Allah, lupa harusnya kan bagi-bagi gitu kan. Iya, jangankan kita nangis setelah meninggal dunia. Terkadang ketika kita masih hidup, kita menjadi orang-orang yang dilupakan. Ya, menjadi orang-orang yang dilupakan. Ya, Allah Taala. Jadi yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian itu diberikan hati yang qanaah. Merasa cukup dengan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, wa nasyatil ibadah, semangat dalam beribadah. Makanya anak yakin teman-teman yang hadir di sini, duduk di pengajian, bahkan mungkin tidak sedikit antara teman-teman yang rumahnya jauh, ya. Kenapa sih mau ngaji? Padahal lebih enak kalau misalkan hari libur, ya, apalagi duit banyak, enaknya kemana? Jalan-jalan, gitu kan ya. Tapi Masya Allah ngaji jamaah sekalian. Bahkan diajak anak istrinya datang ke pengajian. Kenapa kok bela-belain ngaji? Kenapa enggak senang-senang kayak yang lainnya? Karena ingat mati jemaah sekalian. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih sehat, saya akan menggunakan umur yang Allah berikan kepada saya. Saya akan berikan kesehatan yang Allah berikan kepada saya untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau misalkan kita sudah mati, Rasul mengatakan idza matal insan inqata'a 'amalu. Ketika seorang manusia telah meninggal dunia, finish. Selesai jemaah sekalian. Gak bisa duduk ngaji seperti ini. Gak bisa ngajar seperti ini. Gak bisa bersedekah. Gak bisa baca Quran. Selesai kalau kita apa? Meninggal dunia. Ya. Kecuali berapa? 3 tadi. 3 ya. 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi diberikan kemuliaan oleh Allah, semangat dalam beribadah. Apalagi ulama-ulama dulu, ikhwati wa akhwati fil azan ya Allah wa iyyakum, ketika usia mereka 40 tahun, itu jarang sekali mereka itu apa? Bersantai ria. Tidurnya sedikit, mereka memanfaatkan hari-harinya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita beda ya. Udah umur 50 tahun, tetap banyak namanya. Istirahatnya atau ngajinya? Istirahatnya. Banyakan tidurnya. Bahkan terkadang ketika ngaji juga tidur. Ikhwati wa akhwati fillah ihsan ya Allah biakum. Jadi ini tentang orang yang selalu mengingat kematian akan diberikan kemuliaan dengan 3 hal. Yang pertama apa tadi? Ta'jilit taubah. Ya, menyegerakan diri bertobat. Yang keduanya qanaatil qalbi, hati yang qanaah. Dan yang ketiganya nasyatil ibadah, semangat dalam beribadah. Sebaliknya kata beliau, barang siapa yang lalai dari kematian, udziba bi salasati asya, dia akan dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan 3 perkara. Kebalikan yang tadi berarti. Kalau orang yang ingat mati diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa tadi yang pertama? Ta'jilit taubah. Orang yang lalai dari kematian, taswifit taubati, menunda-nunda taubat. Entar ketika misalkan ada ajakan ngaji, ya, entar aja deh ngajinya, selagi ada proyek penting nih. Saya ada target nih, Lebaran tahun ini harus kebeli Alphard. Akhirnya apa? Sibuk ngumpulin duit, lupa ngaji. Jangan sekalian, kita ngumpulin duit atau semangat kerja nggak masalah. Yang penting jangan lupa beribadah kepada Allah. Sempetin ngaji, sempetin baca Quran, jangan lupa sedekah dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jadi yang nggak benar itu adalah ketika kita menghabiskan waktu kita untuk apa? Mencari dunia, lupa beribadah kepada Allah. Itu yang disinggung sama Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan sampai anak-anak kalian, harta benda kalian, rumah kalian yang mewah, mobil kalian yang bagus, harta ya kalian yang berlimpah, termasuk juga anak-anak, ya, melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi, menunda-nunda taubat. Diazab oleh Allah dengan taswifit taubat. Orang yang lalai dari kematian, dia akan diazab dengan taswifit taubat, menunda-nunda taubat. Entar. Bahkan termasuk juga ibadah, entar. Ngaji juga sama gitu kan. Berangkatnya entar dulu deh. Apalagi yang tempatnya dekat dengan masjid. Itu biasanya suka datangnya duluan apa belakangan? Belakangan sih ya kan? Lihat dulu. Nih motornya belum datang, motor ustadznya. Lihat aja motornya belum ada, belum berangkat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang lalai dari mengingat kematian, dia akan diberikan apa? Watar ridho bil kafaf. Enggak pernah merasa cukup, enggak pernah ridho dengan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Punya motor, pengen punya mobil ini, pengen punya mobil itu, terus seperti itu. Enggak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Rumahnya sudah gede, digedein lagi, renov lagi. Anak punya kawan jamaah sekalian pengusaha akikah di daerah segitu. Pertama dia punya rumah, ya kan, kalau perumahan kan biasanya depan belakang ya. Pertama dia punya rumah depan. Usahanya maju, duitnya banyak, dibeli yang belakang, dibangun lagi. Kemudian ada yang jual lagi, dibeli lagi. Masya Allah. Sekarang rumah yang dua ini ditingkat, terus cuma sekalian ngurusin apa? Ngurusin rumah, nggak pernah cukup dengannya. Padahal dia tinggal berapa orang? Suami istri, pakai sama anaknya berapa? Ya, rumahnya gede, ini sedikit, untuk apa? Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Apalagi misalkan ada orang yang sampai bangun rumah 30 miliar, itu untuk apa? Coba sekalian. Lebih baik disedekahkan di jalan Allah Taala. Jadi nggak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Kemudian yang ketiganya, orang yang lalai dari kematian akan diazab oleh Allah Taala dengan wattakasul fil ibadah, malas beribadah. Malas qiyamul lail, malas sholat sunnah, malas puasa sunnah, ya juga. Ini karena lalai dari kematian. Coba kalau misalkan kita ingat mati, semangat beribadah, coba sekalian. Makanya dalam kitab Amniyatul Mauta, angan-angan orang yang telah meninggal dunia, yang ditulis oleh Syekh Abu Nu'aim, ya, beliau menyebutkan dulu ada seorang ulama di kamarnya itu membuat kuburan, menggali kubur, dibikinin kuburan di dalam kamar. Tujuannya apa? Biar ingat mati. Ketika bangun malam, kan sama kayak kita ya, kalau dia malas bangun jam setengah 3, lihat jam, oh 2:30, bangun nggak? Tidur lagi ya gitu. Itu malas beribadah zaman sekalian. Maka termasuk ulama ini kalau misalkan malas beribadah, nggak mau qiyamul lail, ya, ketika bangun malam malas qiyamul lail, dia ingetin, kamu bakal mati. Diingetin, itu kuburan, dia, kamu bakal mati, kamu akan masuk ke dalam kuburan. Ya, nanti setelah kamu meninggal dulu, semangat beribadah. Kalau misalkan bangun diingetin, tetap masih malas juga beribadah kepada Allah, maka ulama ini masuk ke dalam kuburan, tiduran jamaah sekalian. Tiduran. Ingat, kamu nanti bakal seperti ini. Ya. Kemudian terkadang ketika bangun sudah diingetin kuburan, masih malas juga, masuk ke kuburan masih malas juga, ditutup atasnya. Ya, ditutup atasnya. Kamu nanti seperti ini. Doa gulita. Gak ada siapa-siapa di sini, sendirian. Ya, sendirian. Gak ada keluarga, bahkan termasuk juga harta yang dibangga-banggakan. Gak ada semuanya, meninggalkan kita.
Bahkan pernah satu hari ketika masuk ke dalam kubur, kemudian ditutup atasnya, dibuka nggak bisa-bisa. Nggak tahu bikin tutupnya dari apa. Yang jelas nggak bisa-bisa, zaman sekarang dibuka-buka nggak bisa-bisa. Oh, sampai apa ya? Karena mungkin karena tengah malam juga, ya ada apa keluarganya belum ada yang bangun, ya diketuk-ketuk nggak ada yang buka. Sampai lama banget. Baru kemudian dibuka. Setelah dibuka, kemudian dia menasihati dirinya, fulan, ingat nanti ya kamu akan mengalami di mana ketika kamu berada di alam kuburan dan kamu minta kuburannya dibuka, gak ada seorang pun yang bisa membukakan kuburan. Maka sekarang semangatnya beribadah, semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Allah Taala. Ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa yakum. Jadi dalam hadis yang mulia ini menjelaskan tentang apa? Orang yang paling baik. Jadi orang yang paling baik kata Nabi SAW adalah orang yang diberikan panjang umur dan menggunakan umurnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbar anna ba'd al-a'mali salihati sababun litulil umur. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya sebagian amal-amal soleh sababun menjadi sebab litulil umur, untuk menjadikan umur kita panjang. Jadi ada amalan-amalan soleh yang kita lakukan yang manfaatnya adalah ya memanjangkan umur. Di umur kita dipanjangkan oleh Allah Taala dengan amalan-amalan soleh. Ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amalan soleh yang menjadi sebab dipanjangkannya umur kita. Bahkan bukan hanya dipanjangkan umur, tapi diluaskan rizki. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ingin mendapatkan rizki yang banyak, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kita pengen ya diberikan oleh Allah umur yang panjang, lakukan amalan ini, sambung tali silaturahim. Bahkan bukan hanya dipanjangkan umurnya, tapi juga diluaskan rezekinya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dipanjangkan umurnya di sini. Ada yang menyebutkan bahwasanya umurnya tetap, ya, umurnya tetap 40 tahun, ya 40 tahun. Jadi yang dimaksudkan dipanjangkan di sini adalah dijadikan umur tersebut berkah. Digunakan umurnya yang 40 tahun itu untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Jadi ada yang menyebutkan bahwasanya dipanjangkan di sini adalah diberikan keberkahan pada umurnya, bukan angkanya yang ditambah. Namun ada juga yang menjelaskan bahwasanya yang ditambahkan di sini ya umurnya, yang tadinya 40 tahun karena dia sering melakukan amalan menyambung tali silaturahim, itu ditambah jadi 60 tahun, 80 tahun. Ya Allah telah alam. Jadi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jadi yang dimaksud dipanjangkan umurnya, yang pertama ada yang menyebutkan keberkahannya, ya dijadikan umurnya berkah. Ada yang menyebutkan ya umurnya memang ditambah, yang tadinya 40 tahun menjadi 80 tahun. Ya, Allah Taala. Kemudian selain juga dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi dalil jamaah sekalian bahwasanya mencari rezeki atau mendapatkan rezeki bukan hanya sekedar banting membanting tulang.
Bukan hanya kerja, kemudian kita mendapatkan rizki yang banyak. Ada kaitannya dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan nanti kita akan berbicara panjang lebar tentang amalan-amalan pembuka pintu rizki ini saat menjelaskan hadis yang terakhir. Ya, insyaallah. Jadi yang namanya mendapatkan rizki atau mencari rizki itu ada kaitannya dengan beribadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar nanam padi, ya. Yang penting nanam padinya, ya, sawahnya punya banyak 1 hektar, ya. Kemudian nanam padinya, caranya betul, kemudian juga merawatnya betul dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya sekedar itu. Ada kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah. Mungkin teman-teman pernah dengar hadis tentang orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah, dia punya ladang, ya, dia berkebun, kemudian ketika mendapatkan hasil panen itu dibagi 3. Sepertiga buat keluarga, sepertiga buat modal, sepertiga disedekahkan. Makanya satu hari ada tetangganya atau yang berkebun di sebelah kebunnya, itu tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Mendengar suara dari langit. Jadi suara ini memerintahkan kepada awan itu untuk apa? Menyirami ladangnya si fulan. Isqi hadiqata fulan. Ada suara seperti itu. Sirami ladang si fulan. Ya, dengar suara dari langit seperti itu. Akhirnya kemudian turun hujan. Jadi hujannya hanya, ya, menyirami ladangnya saja. Akhirnya tetangga yang dengar suara tadi penasaran. Ketika bertemu dengan pemilik ladang tersebut, dia tanya, "Ya fulan, kamu pemilik kebun ini?" "Iya." "Apa sih yang kamu amalkan?" "Emangnya kenapa?" "Sebelum kamu datang, saya dengar ada suara di balik awan, isqi hadiqata fulan, dan ternyata itu kamu, ladang punya kamu ini." "Oh begitu." "Iya, amalan kamu apa?" "Saya nggak banyak sih melakukan amalan, kecuali ya kalau untuk kebun ini setelah panen itu hasilnya saya bagi 3, sepertiga buat keluarga, sepertiga buat modal, sepertiga buat apa, sedekah. Saya infakkan di jalan Allah." Ya, termasuk gara-gara sedekah. Berarti ada kaitannya dengan apa? Beribadah kepada Allah. Termasuk menyambung tali silaturahim, diluaskan rizkinya oleh Allah. Bahkan terkadang kita bisa merasakan langsung ketika kita menyambung tali silaturahim. Datang misalkan ke rumah kakak kita, kebetulan kakak kandung kita ini kaya raya, duitnya banyak, kita punya anak 12, kita bawa semua. Pas mau pulang, dikasih sama kakak kita masing-masing 100.000. Jadi berapa? 1.200.000. Ya kan? Ini secara langsung. Belum lagi yang kita nggak tahu. Ya, min haitsu la yahtasib. Ya, hanya Allah yang tahu dari mana, gitu kan? Ya. Jadi yang jelas mendapatkan rizki itu tidak hanya dengan banting-membanting tulang. Ada kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah. Bahkan termasuk juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, hai hamba-hambaku, tafarragh li ibadati." Sibukkan dirimu beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqraka. Afwan, bukan ya ibadi ya. Ya bena Adam. Kalau ibadi kan jamak berarti. Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati. Sibukkan dirimu beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan. Aku akan penuhi dada-dadamu dengan kecukupan. Wa asuddu faqraka, dan aku akan tutup untukmu pintu-pintu kefakiran, ya, dengan beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya kerja, ya apa, nandur, dagang, bukan hanya sekedar itu, tapi ada kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang jelas
ya umur panjang ini bisa kita peroleh diantaranya dengan ini melakukan amal soleh. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini barangkali ikhwati wa akhwati fillah yang dapat kita sampaikan, yaitu tentang apa? Manusia yang paling baik adalah yang panjang umur dan bagus amalannya. Jadi menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Taala. Maka hadis ini diturunkan oleh muallif dalam bab mujahadah agar kita bersungguh-sungguh menggunakan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepada Allah Taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana dengan hadis yang mengatakan jangan tinggalkan keturunanmu dengan lemah harta dan lemah iman? Nah, bagaimana dengan hadis yang menjelaskan tentang jangan meninggalkan keturunanmu miskin harta dan juga lemah iman? Nah, juga disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan apa? Sakit keras. Sakit yang akan membawanya kepada kematian. Iya. Sa'ad bin Abi Waqqas saat dijenguk sama Nabi SAW bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, harta saya banyak, bahkan bukan hanya banyak tapi banyak. Sedangkan ahli waris saya cuma satu dan itu pun perempuan. Afa atasaddaqu bi sulusai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari harta?" Ada mengatakan, "Lah, nggak boleh." Saat bertanya lagi, "Nisfahu, bagaimana kalau separuhnya?" "Lah, nggak boleh." "Wa kaifa idza sulusahu? Bagaimana kalau sepertiga harta saya sedekahkan?" Ya, saya sedekahkan. Nabi mengatakan, "Na'am, as-sulus." Iya, boleh kalau sepertiga. "Wa sulusu katsir," cuma sepertiga juga masih banyak, kata Nabi. Kemudian lagi menjelaskan kepada Sa'ad, "Engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan kecukupan, tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik." Kau tinggalkan anak-anakmu berkecukupan, tidak minta-minta sama manusia, itu lebih baik. Ya. Ini ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, kalau harta kita sedikit. Kalau harta kita apa? Kalau harta kita sedikit, ya, maka berikan sama keluarga kita. Berikan kepada keluarga kita. Enggak usah mikirin apa? Wasiat, sedekah misalkan untuk Fatimah, Masjid Fatimah. Dia hartanya sudah sedikit, wasiatnya banyak. Ya, Ustaz Masjid Fatimah sekian, kemudian juga SD Faiznya sekian, untuk sekian. Kalau hartanya cuma sedikit, maka yang paling baik diinfakkan semuanya untuk apa? Ahli warisnya. Karena meninggalkan mereka dalam keadaan kecukupan, tidak meminta-minta kepada manusia, ini lebih baik. Ya, ini lebih baik jamaah sekali. Adapun kalau misalkan hartanya banyak, ya, kalau hartanya apa? Hartanya banyak, maka jangan semuanya untuk ahli warisnya, tapi juga apa? Untuk kita juga, untuk kitanya. Ya, jadi kita bersedekah untuk kita. Ya, jadi jangan semuanya untuk anak kita. Nah, terus kenapa Rasulullah melarang Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika bersedekah 2/3, setengah? Kenapa nggak boleh? Ingat ikhwati wa akhwati fillah, dalam atau saat tersebut, ya, pada waktu tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Bahkan sakit ini sakit yang bisa membawa kepada kematian. Di saat itu Sa'ad hampir mati lagi. Ya.
Karena kita tahu bahwasanya harta, kalau misalkan orangnya sudah meninggal dunia atau akan meninggal dunia, itu harta milik siapa? Itu bukan punya saat lagi, maksudnya gitu jemaah sekalian. Makanya nggak boleh bersedekah dengan 2/3, dengan setengah, ya nggak boleh. Kenapa? Karena harta itu bukan milik saat lagi. Karena saat sudah akan meninggal. Adapun kalau misalkan dalam kondisi seperti sekarang ini, kita sehat, ya kita sehat, kuat, nggak sakit, kita mau sedekah semua harta kita, boleh atau tidak? Boleh, itu maksudnya, ya. Jadi yang nggak boleh tadi kalau misalkan orangnya sedang dalam keadaan sakit keras, sakit yang akan membawanya kepada kematian, baru nggak boleh. Ya, jadi dia meninggalkan harta untuk anak-anaknya, ya berkecukupan, itu lebih baik daripada dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Adapun kalau misalkan kita sehat seperti ini, kita mau sedekah berapapun boleh. Gak usah separuhnya, seluruh harta kita infakkan untuk bangun masjid misalkan, boleh. Boleh jemaah sekalian. Kita nggak mikirin anak kita misalnya. Oh, saya sudah berikan kepada anak saya modal berupa apa? Pendidikan. Saya sudah sekolahkan S3. Ada juga satu S4. Enggak ada ya. Jadi bekalnya cuma apa? Memberikan pendidikan. Yakin rezeki itu datang dari Allah. Nah, itu ada orang seperti itu. Kenapa dia infakkan atau sedekahkan semuanya hartanya misalkan ketika dia sehat, ya karena dia yakin sudah memberikan pendidikan kepada anak-anak. Makanya yang sahih itu kalau kita punya duit banyak, ya kitanya masih sehat, infakkan di jalan Allah, anak kita berikan pendidikan kepada mereka. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala jemaah sekalian. Daripada kita semuanya kita berikan kepada mereka, kita nggak memikirkan kita, akhirnya apa? Setelah kita meninggal dunia kita nggak punya apa-apa. Belum lagi anak kita, mending kalau misalkan dia ingat sama kita. Kebanyakan mereka atau keluarga yang sudah ditinggal oleh suami atau istri gitu yang punya harta, itu kan biasanya lupa. Ini kisah nyata, banyak kisah-kisah kita dapati setelah orang tuanya meninggal dunia. Gak ada anak yang mikirin orang tuanya untuk apa? Oh, badalina haji lah, oh infaklah atas nama orang tuanya. Sedikit jangan sekali. Bahkan Syekh Abdul Razak pernah cerita. Jadi pernah anak waktu itu jalan kemana, dengar beliau cerita ini ceritanya bukan orang di kita di Timur Tengah. Ada orang mau berinfak. Jadi ada di tempatnya itu bangun masjid, ya rencana bangun masjid atau rencana bangun masjid. Kemudian si fulan ini datang. Dia mengatakan kepada panitia pembangunan, saya mau berinfak. Separuh harta saya mau infakkan untuk bangun masjid ini. Cuma kebetulan duitnya belum dibawa. Ya, cuma baru niat. Ya, bilang sama panitia, separuh harta saya akan infakkan untuk bangun masjid. Dan qadarullah setelah itu meninggal dunia jemaah sekalian. Qadarullah meninggal dunia. Akhirnya pengurus masjid mendatangi keluarganya, ya menyampaikan wasiat orang tuanya atau niat orang tuanya ini ingin menginfakkan separuh hartanya. Apa yang terjadi? Gak ada seorang pun di antara mereka yang mau menginfakkan harta warisannya ini untuk bangun masjid. Gak ada, kecuali hanya satu anaknya, dia berinfak 2.000 rial kalau nggak salah. Karena kebanyakan kita cinta sama harta. Ya, jadi kadang ya keluarga kita terkadang lupa sama kita. Gak mikirin kita yang sudah meninggal dunia. Yang sudah mati biar aja gitu kan. Ya kan? Bahkan Anda punya keluarga. Setelah suaminya meninggal dunia, itu harta dikuasai sama istri, nggak dibagi-bagikan. Ya, anaknya nggak dikasih, dimakan sendiri jangan sekali. Jual warung, ya itu hasilnya buat sendiri. Ya buat sendiri. Padahal yang namanya warisan ya. Kalau suami meninggal dunia, itu berarti hartanya harus dibagikan. Istri kalau punya anak dapat berapa bagiannya? Dapat berapa bagiannya? Ini nggak ada yang jawab, tawadhu semua. 1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, Insya Allah tawadhu semua, rendah hati. Anak mau jawab tapi takut dibilang sombong, ada juga gitu. 1/8 kalau punya anak, kalau nggak punya anak dapat. Belum pernah belajar waris, ilmu waris. Nah, nanti Ustaz Faiz suruh ngajarin ilmu waris.
Ya. Kalau nggak punya anak berarti dapat 1/4. Kalau suami, istri meninggal nih, dapat warisan. Kalau nggak punya anak dapat berapa? Setengah. Ya, setengah dari harta. Ya. Kalau punya anak berarti dapat 1/4. Ya. Jadi harusnya dibagi jamaah sekalian. Ini enggak dimakan sama dia semua. Coba lihat, ya. Jangankan mikirin kita, coba lihat. Anak-anak yang masih hidup aja nggak dipikirin kan. Makanya yang lebih afdal kalau misalkan kita punya harta banyak, kita masih kuat, udah berinfak, gitu. Toh misalkan anak-anak kita rezekinya sudah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketimbang kita misalkan punya harta banyak nggak pernah sedekah, khawatir sama anaknya, ya. Akhirnya apa? Setelah kita meninggal dunia, kita nggak punya bekal di alam kubur. Ya. Belum lagi anak-anak kita, mereka lupa sama kita. Mereka sibuk ngurusin warisan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua. Bagaimana dengan orang dengan penghasilan tetap tapi masih ojek online? Apakah termasuk tidak qanaah? Orang yang sudah punya penghasilan tetap kemudian masih juga ngojek online. Apakah termasuk tidak qanaah? Tadi lihat jemaah sekalian, qanaah itu apa? Merasa cukup dengan yang ada. Ya. Pokoknya selagi pekerjaan kita itu tidak menyita waktu ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka silakan. Ya. Teman-teman misalkan habis kerja, itu kan berarti punya penghasilan tetap. Pulang jam 5. Kemudian sempetin apa biasanya kalau pulang jam 5? Mandi, kemudian siap-siap sholat maghrib, baca Quran sampai isya kemudian apa? Berangkat. Jadi ya apa aja, buka angkringan. Yang penting jangan apa? Jangan sampai lupa beribadah. Jadi nggak masalah jamaah sekalian. Teman-teman misalkan sudah punya pekerjaan tetap atau PNS atau apa, tapi punya apa? Bisnis lain, nggak masalah. Ya. Ada satu orang terkadang punya bisnis bukan hanya satu kan ya, 2, 3, 4 gitu kan ya, ada. Ini nggak masalah sebetulnya. Yang penting jangan sampai dia lalai dari beribadah kepada Allah. Dia ingat sedekah, ya. Dia ingat apa kalau sudah mencapai nisab dia keluarkan zakatnya, ya. Termasuk juga dia mengerjakan salat 5 waktu berjamaah. Ini mah nggak masalah. Yang jadi masalah kalau misalkan kita sudah punya pekerjaan tetap, kemudian nyari lagi pekerjaan lain, lupa beribadah, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, gitu kan? Ya, ini yang dimaksud dengan tidak qanaah. Ya, tidak qanaah. Adapun yang seperti tadi disebutkan, ya, dia berusaha apa saja. Sekalipun sudah punya pekerjaan tetap, dia mencari pekerjaan yang lainnya, tapi tetap tidak meninggalkan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia merasa cukup dengan apa yang ada. Itu termasuk qanaah. Ya. Allah Ta'ala. Ini jangan disalahpahami ya. Sama seperti zuhud. Ya. Zuhud itu apa artinya? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Itu kan ya. Katanya orang zuhud itu berarti nggak boleh kaya. Nah, itu salah juga. Orang zuhud boleh kaya jemaah sekalian. Boleh, nggak masalah. Ada juga yang salah paham gitu. Ya, jadi orang zuhud itu nggak boleh kaya. Bahkan ada yang penampilannya itu apa? Pakaiannya lecek, rambutnya kusut, ya. Nggak pernah, kalau perempuan tuh nggak pernah dandan misalkan. Kenapa sih kamu kok lecek banget, pakainya jelek banget? Ya? Anak zuhud. Ah, ini salah jemaah sekalian. Itu bukan zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Jadi bukan berarti orang zuhud itu nggak boleh kaya, nggak boleh punya harta banyak, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting dia meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, ibadah bisa menyebabkan datangnya rezeki. Bagaimana dengan orang kafir dan orang muslim yang tidak taat tapi hartanya berlimpah? Bagaimana dengan orang kafir? Ibadah mendatangkan rezeki, ya. Bagaimana dengan orang kafir dan orang muslim yang tidak taat beribadah? Kenapa rezeki? Ingat ikhwati wa akhwati fillah azan ya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Mau kafir mau muslim, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja untuk yang apa tadi? Beribadah kepada Allah tadi. Ya, itu kan tadi janjinya apa? Diberikan
Dadanya apa? Kecukupan. Ya, merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan pemberian Allah. Sekalipun mungkin nggak banyak, setiap bulannya cuma dapat 20 juta misalnya. Iya. Kebanyakan ya. Berapa? 10 lah ya. Merasa cukup. Gitu loh. Kemudian ditambah lagi, wa asuddu faqraka. Aku tutup untukmu pintu-pintu kefakiran. Enggak pernah merasa kurang. Ya, dipenuhi dada-dadanya dengan kecukupan dan ditutup untuknya pintu-pintu kefakiran. Ini bedanya jemaah sekalian. Sama-sama mendapatkan rezeki, tapi yang muslim tadi enggak taat beribadah kepada Allah selalu merasa kurang. Berapapun yang dia dapatkan, bahkan sekalipun dia per bulannya 100 juta misalkan. Ya kan? Tetap merasa kurang, nggak pernah merasa cukup. Akhirnya apa? Korupsi dan lain sebagainya. Karena ada, bener nggak? Ada orang yang dapat gaji tiap bulan 100 juta atau bahkan ada yang 1 miliar per bulan jam sekali, tapi nggak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu bedanya di situ. Ya, orang yang muslim yang taat beribadah kepada Allah diberikan rizki oleh Allah, ya bukan hanya banyak, tapi juga merasa cukup dengan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak pernah merasa kurang. Jadi yang namanya rizki itu ya semuanya, bukan hanya yang muslim tapi juga yang kafir diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita juga harus punya pandangan bahwasanya ya rizki itu bukan hanya apa? Bukan hanya harta. Rizki itu bisa ilmu, ya kan? Orang yang bermaksiat dapat enggak ilmu? Enggak. Muslim yang enggak taat dapat enggak ilmu? Enggak. Orang yang taat mereka bisa duduk di majelis ilmu. Mereka bisa baca Quran setiap hari 1 juz. Mereka bisa zikir pagi petang. Adapun orang yang bermaksiat, apa mereka diberikan rezeki ini? Enggak, ikhwati wa akhwati fillah. Jadi rezeki itu jangan berpikiran rezeki itu cuma harta. Ya kan? Bahkan kita tahu yang namanya harta atau dunia itu enggak ada harganya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya, dunia enggak ada harganya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu taala a'lam. Terakhir mengenai titipan, apa benar ada hadis yang menyampaikan bahwa istri akan bersama suami yang terakhir saat di surga? Nah, sahih, istri bersama suami yang terakhir. Ini hadis yang sanadnya sampai kepada Ummu Salamah. Ya, hadis yang sanadnya sampai kepada Ummu Salamah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang istri ya yang suaminya meninggal dunia. Kemudian dia nikah lagi dengan siapa? Istri tersebut apakah dengan suami pertama atau suami yang terakhir? Makanya mengatakan dia akan dikumpulkan bersama suami yang paling terakhir. Ya, dikumpulkan bersama suami yang paling terakhir. Jadi bukan dikumpulkan dengan dua-duanya, bukan. Yang paling terakhir. Beda kalau suami ya. Kalau suami istri yang pertama nikah lagi yang kedua. Yang kedua ninggal lagi, nikah lagi yang ketiga. Yang ketiga ninggal. Nah, itu semuanya nanti ngumpul di surga bersama istri-istrinya. Masya Allah. Ini kata ibu-ibu enak banget ya. Ya Allah ta'ala alam ya. Sama seperti setiap laki-laki mendapatkan 2 orang bidadari, kadang ibu-ibu suka komplain juga. Kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat nggak bidadara? Ya enggak, karena enggak ada dalil yang menjelaskan tentang ini. Ya, karena kita bicara ya dalil ya. Jadi kalau enggak ada dalilnya ya enggak boleh kita mengatakan ada ya. Wallahu taala a'lam. Afwan. Semua materi yang kali sampaikan dan kita Afwan. marilah kita bersama-sama tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.